Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film Pakistan India yang berjudul The Legend of Maulajad. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda keturunan raja yang keluarganya dibantai habis. Dari kecil dia diasuh oleh pelayannya dan disembunyikan dari dunia luar. Sampai suatu hari dia mengetahui masa lalunya dan berniat membalas dendam atas apa yang dia terima. Diremehkan karena cuma anak kampung, dia pun berubah menjadi iblis yang tidak mengenal rasa takut. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan bangsawan Jat yang diserang oleh klan Nat. Di malam hari pasukan klan Nat menyerbu benteng. Karena serangan mendadak itu, seluruh tentara kerajaan Jat pun dibantai habis. Raja dan Ratu Jat yang terdesak mencoba menyelamatkan putra mereka yang bernama Maulajad. Namun naasnya mereka tidak bisa menghalau serangan full tim itu. Alhasil mereka pun tewas bersamaan. Tapi tanpa klan Nat sadari, Pangeran Maulajad berhasil hidup karena dilindungi oleh jasad kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, kesatria Jat yang bernama Ali berhasil membawa Mola keluar benteng. Sadar kalau mereka pasti akan dibantai kalau sampai ketahuan, Ali meminta bantuan pendeta di sana. Tapi pendeta itu malah meminta pelayan istana yang bernama Dani untuk mengasuh si Mola. Pendeta juga meminta si Dani untuk mengasuh si Mola selayaknya putranya sendiri. Jangan sampai orang tahu tentang status Mola sebagai pangeran Jat. Buat dia seperti rakyat biasa. Singkat cerita, Dani pun setuju dengan permintaan itu. Dia pun langsung mengajak si Mola yang terlihat depresi untuk pulang ke rumahnya. Nah, beberapa hari di rumahnya si Dani, Mola itu masih belum bisa tidur nyenyak. Walaupun kehilangan sebagian ingatannya karena syok, Mola itu masih sering teringat-ingat pembantaian di malam itu. Kakak angkatnya si Mola yang bernama Moda selalu saja marahin si Mola. Karena sudah beberapa hari ada di rumah, ini bocah masih aja terdiam membisu. Melihat Mola yang seperti sekarang, Dani mencoba menenangkan si Mola, yang malah membuat si Moda jadi sedikit cemburu. Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan si Mola dan si Moda yang lagi bersekolah di bawah pohon. Melihat Mola yang ngantukan, Moda pun malah iseng ke Mola. Nggak terima diisengin sama kakak angkatnya itu, Mola pun langsung mengejar abangnya itu. Namun Moda itu larinya udah kayak maling kutang, cepet banget dan lincah. Alhasil Mola pun nggak sanggup mengejar kakaknya. Nah, pas mau kembali, Mola melihat ada yang rame-rame di desa. Rupanya ada bapak-bapak yang lagi digebukin oleh keluarga Nat. Ngeliat itu, Moda pun langsung menyeret si Mola. Moda tidak ingin si Mola itu ketahuan kalau dia itu pangeran Jat. Moda juga ngibul kalau itu cuman gulat semata. Kalau Mola tertarik dengan gulat, Moda akan mengajak si Mola untuk melihat latihan gulat. Singkat cerita, Moda pun mengajak si Mola ke tempat latihan gulat milik si Gogi. Dari anak kecil sampai tua bangkotan, latihan gulat di tempatnya si Gogi itu. Nah, pas ada yang menang adu gulat, Moda yang mulutnya losdol itu malah menghina pemenang itu. Nggak terima diajak sama anak cungkring, tuh mas-mas pun langsung membanting si Moda. Melihat kakaknya dibanting, Mola yang selama ini selalu aja diam, langsung menghajar mas-mas itu sampai bonyok. Walaupun dia selalu terlihat pendiam, tapi Mola itu nggak akan terima kalau keluarganya disakiti oleh orang lain. Melihat keberingasannya si Mola, Gogi pun sadar kalau Mola adalah berlian yang belum dipoles. 25 tahun kemudian, diperlihatkan ada mbak-mbak yang bernama Laksmi lagi latihan joget di bawah pohon, ditemanin tunangannya yang bernama Karan. Laksmi dan si Karan ini emang saling mencintai dan akan segera menikah sebentar lagi. Selayaknya film India, mereka pun kejar-kejaran. Tapi seketika langkah Laksmi pun langsung terhenti. Rupanya mereka melihat rombongan keluarga Nat. Yang lebih bangkainya lagi ada Makanat, Pangeran Nat yang lagi kencing sambil jongkok. Sadar ini pangeran bangke banget, Karan pun menyuruh si Laksmi untuk kabur. Sialnya si Maka yang terkenal ngacengan itu malah langsung mengejar si Laksmi. Alhasil ini cewek pun langsung lari gundal-gandul karena dikejar sama si Maka. Singkat cerita, Laksmi pun berlari sampai di desa. Maka pun bertanya kenapa Laksmi itu harus kabur, padahal dia berniat baik. Dia cuman pengen mempertuing-tuing si Laksmi sampai gempor. Nah, ketika si Laksmi mau dipertuing-tuing di depan umum,
Karan yang kepalanya bondes memohon agar tunangannya jangan disakiti. Alhasil, Karan pun langsung dipelekoto sampai geledak. Nah, ketika si Karan mau dipancung pakai kampak, ayahnya si Karan memohon agar nyawa anaknya diampuni. Melihat kakek-kakek ubanan itu memohon dengan sangat, maka pun berjanji dia tidak akan menyakiti si Karan. Tapi omongan bangke Koya dipercaya. Seketika itu juga Karan pun langsung dibunuh oleh si Maka. Nah, sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih buat yang udah ngirim Om super thanks. Buat Kak Aziza Azaro dan Kak Vino Junior. Semoga rezeki kakak-kakak ini dilipat gandakan ya. Kalau kalian juga mau traktir Om nasi padang, bisa dengan super thanks juga dong. Om bakalan terima kasih sekali. Lanjut deh. Nah, di lain tempat diperlihatkan acara gulat gladiator milik si Gogi. Yang bertarung tentu aja si Mola melawan banyak orang. Diperlihatkan juga mode yang mengumpulkan uang taruhan yang mendukung adiknya. Tapi ada satu mas-mas yang bilang kalau hari ini Mola pasti akan kalah. Seketika itu juga tuh mas-mas pun langsung ditabok dari belakang. Cewek yang bernama Muko itu pun gak terima kalau ada orang yang menghina Mola Hanibani Sweetie-nya. Di dunia ini ada sesuatu yang gak mungkin terjadi. 1. Mola kalah di pertarungan. 2. Muko mati sebelum bisa mendapatkan cintanya si Mola. Alah. Nah, di ruang gladiator, Mola pun sudah bersiap untuk memasuki arena. Nggak pakai babi bu, Mola sang gladiator yang belum pernah kalah langsung menghajar semua penantangnya. Bersenjatakan tongkat Sun Gokong, Mola pun berhasil mengalahkan semua orang di sana. Namun, tanpa Mola sadari, ada sosok Alijat yang sedang mengawasi si Mola. Malam harinya, Gogi memberikan jatah taruhan Mola ke Moda. Kalau Mola bisa selalu menang seperti ini, tinggal tunggu waktu aja, Mola dan si Moda akan jadi kaya raya. Nah, di kala itu, Papu yang tadi melihat Mola bertarung ingin bertanya, apakah suatu saat kelak dia bisa menjadi hebat seperti si Mola. Namun Mola yang pendiam malah menyuruh si Papu untuk pergi. Lebih baik Papu belajar, jangan pernah mengidolakan gladiator sepertinya. Tapi tak berselang lama, kedai itu pun langsung hening ketika ada orang bernama Jagonat yang dikenal sebagai preman yang sering meneror kota. Jago itu meminta uang preman ke pemilik kedai. Walaupun sudah dikasih jatah untuk minggu ini, Jago tetap memintanya lagi. Ngeliat si Jago, semua orang pun langsung pada berlarian keluar. Moda juga meminta si Mola untuk ikutan kabur, tapi si Mola mah nggak peduli dan tetap aja asik makan. Singkat cerita, setelah mengambil semua perhiasan dan ngelus-ngelus tangan anak perawan pemilik kedai, Jago pun berniat keluar. Sialnya, Jago yang ngeliat buntelan uang di mejanya si Mola malah berniat mengambil tuh buntelan uang. Jelas saja Mola pun gak terima. Untungnya, Moda langsung menghentikan sikap arogan adiknya itu. Mola bilang ibu mereka hanya mengizinkan Mola bertarung di atas arena. Nah, di luar, Mola pun dimarahin habis-habisan sama si Moda. Kalau mereka sampai berurusan dengan Klanat, urusan mereka bakalan runyap. Gak cuma Mola yang akan kena masalah, Moda dan emaknya juga pasti bakalan diincar oleh Klanat. Melihat Mola yang seperti acuh tak acuh, Moda semakin marah. Intinya, dia cuma pengen minta satu, jangan pernah berurusan dengan Klanat. Gak lama kemudian, sambil mabok, Mola menyusuri jalan yang sepi. Dia pun samar-samar keinget tentang kenangan pahit di masa lalu. Tapi tiba-tiba, si Mbak Muko langsung datang sambil minta tolong, karena ada bandit yang mencoba merampoknya. Malah molor ini jagoan. Ngelihat si Mola yang malah tepar, Muko pun langsung senewan sendiri. Udah susah-susah bersandiwara pura-pura dirampok, Molanya malah tepar. Yalah Gusti tulung, gimana lagi cara buat PDKT sama ini mas-mas brewokan ya? Ya udah deh, Muko langsung menyuruh semua preman karibitan itu untuk segera pergi. Tapi preman-preman itu meminta bayaran yang udah dijanjikan sama si Muko. Lah ini cewek malah marah-marah sendirilah. Udah sandiwaranya gagal, masih disuruh bayar. Nggak terima, para preman itu malah pengen mempertuing-tuing si Muko. Modar, pelere bengkak, barbar juga ini cewek. Oh, malah kadal. Oh Mola, kok udah sadar? Tulung, aku dirampok, tulung. Oh, jancuk tepar meneh iki bangkek. Keesokan paginya, Mola pun pulang ke rumah. Ibu Dani langsung menyiapkan makanan untuk kedua anaknya. Nah, dikala itu Mak protes, sudah lebih dari 25 tahun Mola hidup dengan mereka, tapi Mola itu masih tidak menganggap Dani sebagai ibunya. Nah, dikala itu Mola pun bertanya sekali lagi, tolong ceritakan tentang asal-usulnya. Apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya, dan siapa dia sebenarnya. Mendengar itu, Mak pun langsung emosi. Dia tidak ingin Mola kembali ke masa lalu yang kelam. Dia ingin Mola hidup bahagia bersama mereka.
Setelah Mola pergi, emak meminta ke Moda jangan sampai Mola bersentuhan dengan keluarga Nat. Kalau sampai itu terjadi, maka malapetaka akan mendatangi si Mola. Nah, malam harinya di istana klan Nat, pimpinan klan yang bernama Jevanat sedang mengumpulkan semua tetua klan Nat. Pertemuan itu untuk menentukan siapakah orang yang akan mewarisi posisi sadar ketua dari klan Nat. Seluruh tetua memperebutkan siapa yang bisa mewarisi turban putih sebagai simbol kekuasaan. Nah, adik dari si Jeva yang bernama Chaudhary menyarankan putranya Afzal untuk mewarisi turban putih dari klan Nat. Ada juga yang menyarankan Nurinat, anak tertua dari si Jeva. Tapi seketika Makanat langsung ngamuk. Dia tuh langsung mengklaim kalau dialah orang yang paling cocok untuk memimpin klan Nat selanjutnya. Tapi seisi ruangan langsung menolak, termasuk ayahnya sendiri. Maka itu terkenal gila dan psikopret. Kalau dia jadi pemimpin, maka klan Nat akan hancur. Apalagi masih ada kakaknya si Maka yang bernama Norinat, orang yang paling jagoan di antara seluruh klan Nat. Sayangnya, sekarang Nuri itu lagi mendekam di penjara karena kekejamannya membantai satu desa. Tak lama berselang, anak ketiga Jeva yang bernama Daronat keluar. Dia pun berkata, tidak ada orang yang bisa mewarisi kekuasaan klan Nat kecuali kakaknya, yaitu Nurinat. Tapi karena Nuri saat ini sedang di penjara, Daro langsung mengambil turban milik ayahnya. Dia bilang akan menaruh turban itu di kepalanya si Afzal. Bajilak cok, langsung dipenggal dari kepala. Sesuai janjinya, Daro menaruh turban itu di kepalanya si Afzal. Itu juga sebagai peringatan siapapun yang menginginkan turban putih itu, maka orang itu harus melawannya dulu sampai Nurinat kembali. Seketika satu ruangan pun langsung kicep, plolor. Nah, di saat yang bersamaan diperlihatkan penjara tempat pengurung penjahat paling berbahaya di penjuru negeri. Diperlihatkan juga ada satu napi jagoan yang menantang Nurinat untuk bertarung. Karena dihina dan ditantang, Norinat pun langsung berdiri. Dengan tangan dan kaki yang masih dirantai, Norinat langsung mencekik tukang biang onar itu sampai tulung-tulung. Nori juga mengatakan, siapa saja yang merasa dirinya hebat, silahkan menantangnya. Niscaya orang itu tidak akan hidup lama. Beberapa hari kemudian, di tempat festivalnya si Gogi, seperti biasa diadakan adu gladiator. Kali ini Gogi sudah mendatangkan para petarung dari kota lain untuk melawan sang perkasa si Mola. Tapi pas si Mola dipanggil-panggil, terlihat si Mola yang malah mabuk di bawah. Di kala itu, Mola menyadari ada sosok yang sudah mengikuti dia selama berhari-hari. Mola menyuruh orang itu untuk pergi kalau tidak ingin terluka. Rupanya sosok itu adalah Alijat. Melihat Mola yang tumbuh menjadi kesatria yang hebat, Ali bilang kalau sosok Mola itu sangat mirip dengan ayahnya ketika masih muda. Seketika Mola pun langsung tersentak karena orang di depannya itu tahu tentang keluarganya. Mola pun mengancam akan membunuh si Ali kalau Ali tidak mau menceritakan kisahnya. Nah, di kala itu Ali bilang, besok siang aku tunggu kamu di reruntuhan istana Kotmitan. Kamu akan menemukan fakta yang selama ini terkubur. Mendengar itu, entah kenapa si Mola pun malah jadi emosi parah. Alhasil, pas si Mola memasuki arena, dia malah sempoyongan. Udah mabuk tambah emosi. Tidak seperti biasanya, Mola dengan mudahnya dikeroyok oleh para gladiator di sana. Melihat Mola yang udah kepleh-kepleh, Moda meminta si Gogi menghentikan pertarungan itu. Moda juga menyerahkan semua uang taruhan asalkan pertarungan itu dihentikan. Tapi gimana ya, pertarungan ini kan gak bisa dihentikan sampai ada yang mati atau menyerah. Gak mau adiknya mati konyol, Moda pun langsung turun ke arena. Dengan kembradak, dia mencoba melindungi adiknya. Sialnya, para gladiator itu tetap ngebukin kakak adik ini sampai bondes-bondes. Tapi Moda itu tetap tidak mau menyerah. Gara-gara sikap Moda yang pemberani itu, semua orang pun langsung mengeluh-elukan namanya si Moda. Nah, di lain tempat, di benteng Klanat, diperlihatkan si Maka yang ngisep cimeng kala jengking. Setelah ngafly, dia pun langsung menghampiri si Laksmi yang sudah berhari-hari menjadi pemuas. Maka juga memaksa si Laksmi untuk ikutan ngafly bareng sama dia. Namun di kala itu, tiba-tiba si Maka kedatangan si Jago. Jago ngasih tahu persiapannya sudah ready. Rupanya Maka berniat membunuh kakaknya sendiri, Norinat, di penjara. Dia menyewa pembunuh bayaran terhebat untuk melakukan misi itu. Nah, di saat yang bersamaan, Daro mengunjungi kakaknya di penjara. Daro menjelaskan kalau di luar sedang terjadi perebutan kekuasaan ahli waris. Apalagi yang paling menjadi penguasa adalah si Maka. Namun Nori bilang ke adik kesayangannya, jangan pernah khawatir. Kenapa si Nori masih bertahan di penjara itu? Karena dia itu pengen menemukan lawan yang sepadan. Setelah dia menemukan lawan yang sepadan, dia akan keluar dari penjara dan menjadi pemimpin Klanat. Nah, di lain sisi, Mola dirawat sama si Muko karena abis digebukin sampai bonyok-bonyok. Dengan seksama, Muko menyuapin si Mola. Aku juga digebukin, kok nggak ada yang nyuapin aku ya? Setelah merasa udah mendingan, Mola pun langsung pergi meninggalkan Muko dan si Moda. Dia itu ingin mencari tahu kebenaran kisahnya.
Sesuai perintahnya si Alijat, Mola mendatangi reruntuhan istana Kotmitan. Di dalam reruntuhan itu, seketika ingatan Mola mulai kembali. Dia melihat kebahagiaan ketika bersama kedua orang tuanya dulu. Tapi pas melihat kepala kampak milik ayahnya dulu, seketika kenangan manis berubah menjadi kenangan buruk. Mola bisa mengingat pembantaian 25 tahun yang lalu. Ali pun menjelaskan takdirnya si Mola sebagai penerus Klanjat. Klanat telah membantai Klanjat hingga habis karena keserakahannya. Sekarang Klanat menguasai negeri dengan tirani. Ali membebaskan si Mola, tentukan takdirnya sendiri. Apakah dia akan berdiam diri atau membalas dendam ke Klanat? Mendengar itu, Mola memantapkan dirinya. Dia akan membalas semua kekejaman yang telah diterima keluarganya. Nah, di malam harinya, misi pembunuhan Nori pun dijalankan. Seketika, ruangan makan pun menjadi sepi. Dua pembunuh bayarannya si Maka langsung menghampiri si Nori. Dengan sombongnya, mereka menantang si Nori. Lah, Nori ditantang. Seketika itu juga, tuh dua orang bangkai pun langsung berubah jadi bangkai beneran. Setelahnya, Nori pun protes ke Tuhan. Dia itu meminta singa yang ganas untuk menjadi lawannya. Malah dikirim mencurut bapuk. Beberapa hari kemudian, Jago dan anak buahnya pun kembali mendatangi kedai. Kali ini dia nggak pengen meminta uang jatah preman, tapi dia lagi horny dan pengen ngicipin anak perawan pemilik kedai. Karena ditolak, Jago pun langsung menghajar pemilik warung dan langsung pengen mempertuing-tuing si Devi. Papu yang mencoba menghalangi Jago untuk merebut kesucian kakaknya langsung dibanting sampai jontor. Tak berselang lama, tiba-tiba ada orang yang masuk dan jeng-jeng, jagoan kita pun datang. Papu pun bilang kenapa dia ingin menjadi kuat seperti si Mola, karena dia tidak ingin keluarganya selalu aja ditindas kayak gini. Wah ini langsung berantem habis-habisan nih. Sayangnya enggak, Mola itu masih bersikap sopan. Dia meminta baik-baik agar Jago membebaskan si Devi. Dia juga ngasih uang receh kalau Jago mau melepaskan si Devi. Ngerasa terhina, Jago pun bilang kalau Mola punya adik yang lebih cantik daripada si Devi, bawa sini segera, baru deh si Devi akan dilepasin. Nah, lihat adiknya bersikap sotoy, Moda pun langsung mengajak si Mola untuk keluar. Tapi pas si Moda udah keluar pintu, Mola langsung menutup pintu itu. Nah, dikala itu, Mola mengeluarkan kepala kampak warisan ayahnya, warisan keluarga Jat. Sebelum lanjut, Om kasih peringatan dulu ya, siapin mental. Oke, lanjut. Gak pakai banyak omong, Mola pun langsung membantai anak buahnya si Jago dengan sangat kejam. Lihat anak buahnya yang langsung jadi bangke. Jago yang sebelumnya songong gak ketulungan langsung kicep cep cep kayak ayam disayurin. Nah, di titik ini, Mola pun berubah menjadi iblis yang terlahir di bumi. Tujuannya cuma satu, membalas dendam ke Klanat atas apa yang telah mereka perbuat. Di istananya, Jevanat sangat heran. Kenapa bisa anak buah Jago si teror bisa dibantai habis? Berapa puluh orang yang berani menyerang keluarga Nat? Sebutkan berapa puluh orang? Tuan, cuman satu dan. Mendengar cuma satu orang yang membantai anak buahnya si Jago, Jeva pun semakin marah. Bangkeknya, Maka itu malah memperkeruh suasana. Dia sesumbar, andaikan dia pemimpin klannya, tidak akan ada orang yang berani macam-macam dengan keluarga Nat. Mendengar namanya saja, orang-orang pasti akan langsung terkencing-kencing ketakutan. Maka juga sesumbar, dia akan menghancurkan orang yang berani macam-macam dengan keluarga Nat. Itu juga sebagai pembuktian kalau dia lebih layak menjadi sadar daripada Nori. Nah, di lain sisi, Mola pulang dengan penuh darah. Emak jelas saja marahin si Mola yang telah membunuh orang. Apalagi yang dibunuh anak buah Klanat. Tapi si Mola malah balik marah ke emaknya. Dia menyalahkan emak angkatnya itu karena tidak memberitahu fakta yang sebenarnya. Sekarang dia sudah tahu semuanya dan tujuan hidupnya akan membalas dendam atas yang diperbuat oleh Klanat. Emak jelas saja melarang karena dia sudah berjanji kepala pendeta untuk tidak menjerumuskan Mola ke jurang balas dendam. Tapi Mola yang sudah dibutakan dendam tidak mau mendengarkan. Dia bahkan bilang kalau dia nggak peduli dengan omongan emaknya karena Dani itu bukan ibu kandungnya. Mendengar itu, emak pun emosi. Dia berkata kalau Mola masih aja ingin balas dendam, mulai sekarang hubungan mereka berakhir. Jangan anggap Dani sebagai ibunya lagi. Bukannya introspeksi diri, Mola malah langsung pergi meninggalkan rumah. Mendengar perdebatan ibu dan adiknya, Moda dalam dilema besar.
Satu sisi dia nggak mau adiknya kena masalah, tapi di sisi yang lain dia juga udah muak dengan perlakuan sewena-wena keluarga Nat. Di sisi lain, Maka dan anak buahnya pun mendatangi kota untuk mencari si Mola. Melihat kedatangannya si Maka, semua orang pun langsung pada bersembunyi. Tapi ada satu orang nih yang nggak bersembunyi, malah asik ngerogotin jagung di atas loteng. Moda berkata kalau si Maka itu nyari mati. Mending Maka pulang bobok manis bareng harem-haremnya. Jangan pernah menantang iblis yang lagi tertidur. Nah kan iblisnya malah keluar beneran. Dengan sombongnya Maka langsung pengen duel one by one dengan si Mola. Ya wis lah kono sakarepmu bos. Iyalah delah, malah bunuh anak buahnya sendiri. Oh, cengkopet ini orang. Singkat cerita, Maka pun langsung diajar habis-habisan. Mutar, makan nih bon cabe. Haus ya, ayo mimi. Melihat Maka yang kalah, anak buahnya pun langsung kabur terbirit-birit. Keesokan harinya, mukanya si Maka pun udah angus-angus karena diraupin pakai bon cabe semalaman. Mola juga memperingatkan si Maka kalau besok-besok mau menantang lagi, seenggaknya bawa pasukan yang lebih banyak. Nah, untuk mempermalukan si Maka, dia dinaikin keledai, sesuatu yang dianggap sebagai penghinaan besar. Mola juga bilang kalau kekuasaan Klanat akan segera berakhir karena Molajat sudah datang. Setelah puas menghajar si Maka, Mola menemui si Muko. Habis itu mereka pun selimutan bareng, yang menandakan kalau cinta mereka itu sudah bersemi. Ya wis lah, gitu aja sih. Nah, di istana, Maka terlihat sangat syok dengan apa yang baru dia alami. Daro yang sadar kalau kakaknya baru aja dipermalukan, bertanya siapa yang berani mengusik Klanat. Tapi si Maka berkata, seumur hidupnya baru kali ini dia merasakan ketakutan yang amat sangat. Dia itu bukan manusia, dia itu iblis yang turun ke bumi. Sosok itu adalah keturunan klan Jat, Maulajat. Bahkan si Maka juga bilang, Nori sekalipun tidak akan bisa mengalahkan iblis itu. Mendengar kakak kesayangannya dihina, Daro pun langsung mengeluarkan belatinya. Tapi si Maka langsung terjun bebas, menggame overkan hidupnya sendiri. Malam harinya, Mola dan si Muko pun mengobrol di atas biang lala. Yang intinya mereka saling mencurahkan isi hati mereka gitulah. Om lagi males bahas cinta-cintaan, lanjut deh. Tak lama kemudian, berita tentang kematian si Maka sampai di telinganya si Nori. Menyadari ada singa ganas yang menunggu di luar sana, Nori pun memutuskan keluar dari penjara. Keesokan harinya dijemput oleh si Daro, Nori diberikan senjata andalannya, sepasang kampak geni 212. Nah, di lain sisi, warga desa malah menyalahkan si Mola karena sudah menantang keluarga Nat. Sekarang keluarga Nat akan membalas dendam atas yang diperbuat oleh si Mola dan seluruh warga kota akan kena imbasnya. Gogi juga marah-marah karena gladiatornya memulai perang melawan keluarga Nat. Tak lama kemudian Mola keluar. Dia pun langsung memarahi semua orang yang gak tahu berterima kasih ini. Mau sampai kapan mereka akan diam saja ditindas oleh keluarga Nat? Mola juga menunjuk Devi dan pemilik kedai. Apakah mereka akan diam saja ketika gadis-gadis di kota dilecehkan oleh keluarga Nat? Dengan atau tanpa bantuan warga kota, Mola akan tetap menghancurkan klan Nat. Namun ada kakek-kakek yang memohon ke Mola untuk mengubur rasa bencinya ke klan Nat. Bukan hanya mereka yang akan kena masalah, tapi ibunya si Mola juga akan dalam kesulitan. Dia pasti akan diincar oleh klan Nat dan dijauhi oleh warga desa. Pak Tua pun menyarankan Mola meminta belas ampun ke klan Nat agar ini tidak berlarut-larut. Karena tekanan banyak orang, akhirnya Mola pun mengikuti permintaan warga kota. Dia akan menemui keluarga Nat secara langsung. Tak lama berselang, Mola mendatangi istana Nat dan menemui si Daro. Mola bilang kalau dia dipaksa warga kota untuk meminta belas ampun. Tapi gimana ya, Mola sama sekali nggak pengen minta belas kasih karena dialah yang akan menghancurkan klan Nat. Mola juga mengungkit-ungkit kejadian ketika Maka menyerang kota. Dia itu sangat pengecut sampai menangis ketakutan. Nah, mendengar itu, Daro pun bilang kalau kesombongan Mola akan segera berakhir karena kakaknya Norinat akan menghancurkan si Mola. Siang harinya, Moda dan yang lain pun pada kumpul di kedai. Mereka itu mulai setuju dengan impian Mola menghancurkan klan Nat. Mereka juga berjanji akan mengikuti si Mola bila terjadi perang. Tak lama berselang, kedai kedatangan tamu tak diundang, Norinat. Tapi sialnya, Moda dan yang lain itu nggak tahu kalau sosok yang serem di depannya itu adalah si Norinat. Bahkan dengan sombongnya, Moda mengaku kalau dia adalah Molajat yang melegenda. Waduh, raja terakhir diprovokasi, cok. Hasilnya gimana? Si Moda pun langsung mental dilempar sama si Nori. Setelah menaruh jaketnya, Nori langsung meladeni si Moda kembali.
Alhasil Moda pun langsung dibuat babak belur. Nggak terima Moda digebukin, teman-temannya mencoba membantu si Moda. Sialnya, Nori itu kepancing serius. Dengan kampaknya, Nori langsung membunuh semua orang di sana. Melihat putranya sakratul maut, emak memohon agar putranya tidak dibunuh. Namun dengan tenang dan kejam, Nori langsung menikam tubuhnya si Moda hingga dia pun tewas di tempat. Singkat cerita, pemakaman Moda dan yang lain pun digelar. Yang paling terpukul jelas saja si Mola. Dia tuh nggak menyangka nasib kakaknya bisa seamsyong ini. Setelah pemakamannya si Moda, Mola memeluk ibunya. Dia menangis atas kematiannya si Moda. Tapi Dani berkata, inilah kenapa dia tidak pernah mau memberitahu latar belakangnya si Mola. Setelah Mola mendatangi reruntuhan istana Kolmitat, Mola itu membawa kutukan. Sekarang Moda telah mati, warga kota juga dalam bahaya. Semua ini gara-gara rasa dendam Mola ke Clannad. Mulai saat ini jangan pernah memanggil Dani sebagai sebutan ibu. Hubungan mereka telah berakhir. Apapun yang dilakukan oleh si Mola, Dani sudah tidak mau tahu lagi. Mendengar itu, Mola semakin syok karena di hari yang sama dia kehilangan dua orang yang sangat dia sayangi. Di sisi lain, Nori disambut meriah di istana Nat. Baru bebas sehari, Nori sudah membantai warga desa yang menentang Clannad. Karena hal itu jugalah Jeva langsung ingin memberikan turbannya ke Nori. Namun Nori langsung menolaknya. Dia itu belum pantas mengenakan turban itu karena Nori itu belum bisa mengalahkan biang masalahnya, yaitu si Molajat. Mendengar itu, Jeva pun terlihat bahagia karena calon penerusnya sangat kompeten. Ketika Clannad menikmati tarian, Molajat malah menyerang masuk ke dalam istana yang membuat semua orang terkejut-kejut. Nggak mau pakai basa-basi, Mola langsung menantang semua orang di sana. Melihat singa liar di depan matanya, semangat Nori pun langsung bergelora. Momen ini sudah dia nantikan sangat lama, menemukan lawan yang sebanding dengan dia. Tapi pas mau duel one by one, Mola itu malah diserang dari belakang oleh si Jeva. Ngelihat itu, Nori sangat marah. Pertempuran sakralnya diganggu oleh ayahnya sendiri. Karena hal itulah, Nori pun langsung membunuh ayahnya sendiri dengan sangat kejam. Keesokan harinya, Mola tersadar di penjara. Nori meminta maaf karena pertarungannya diganggu oleh ayahnya. Nori berharap Mola tidak menjadi lemah gara-gara kejadian kemarin. Nori itu sangat berharap bisa duel one by one dengan si Mola. Tapi Mola sama sekali tidak takut. Dia akan melawan Nori saat ini juga. Nori yang sadar Mola masih cedera menyuruh si Nori untuk beristirahat dulu. Setelah kondisinya prima, Nori akan meladeni si Mola di pertarungan hidup dan mati. Nah, di luar diperlihatkan acara pemakaman Jevanat. Di saat itu, Daru terlihat sangat syok karena kematian ayahnya. Seketika itu juga, Nori mengambil turban putih dan mengalungkannya ke lehernya si Daru. Om kirain Daru bakalan dibunuh juga, tapi ternyata Nori memakaikan turban itu ke Daru. Mulai hari ini, Daru akan menjadi sadar di Clannad. Melihat itu, mayoritas tetua tidak suka karena seorang wanita tidak pantas menjadi pemimpin mereka. Yang paling tidak suka adalah si Chowdhury karena putranya dibunuh oleh si Daru. Malam harinya, Chowdhury pun memanggil si Jago. Dia itu nggak terima kalau Daru menjadi sadar. Chowdhury punya rencana untuk menjatuhkan si Daru. Nah, di sisi lain, setelah menjadi sadar, Daru malah mendatangi sel penjaranya si Mola. Daru menawarkan Mola untuk menjadi suaminya. Daru ingin punya lelaki yang kuat seperti singa liar, dan orang itu adalah si Maula. Dengan bergabungnya Daru dan si Mola akan membuat Clannad Tanjat tidak terkalahkan. Jelas saja Mola menolak tawaran cewek binal di depannya itu. Nggak terima ditolak, Daru itu malah langsung lepas-lepas baju. Tapi tetap aja Mola nggak tertarik. Yang mana malah membuat si Daru jadi ngamuk. Daru pun berkata,
kalau dia tidak akan menyerah untuk membuat Mola menjadi mempelainya. Tapi sialnya, ketika Daro keluar dari sel, dia langsung diserang oleh orang suruhannya si Jago. Alhasil, Daro pun tewas karena ditikam berkali-kali. Tak lama berselang, Nori pun mendatangi jasadnya si Daro. Jago yang sudah disuap Chowdhury berkata kalau Daro itu dibunuh oleh Molajat. Mendengar itu, Nori pun langsung marah habis-habisan karena adik kesayangannya dibunuh oleh si Mola. Nggak pakai lama, Nori pun langsung menyerang kota. Di sisi lain, Chowdhury membawa Mola ke kota. Chowdhury juga memberikan kampaknya Mola, yang intinya Mola disuruh saling bantai dengan si Nori. Siapapun yang menang pasti akan lemah, dan Chowdhury bisa menyerang orang yang kalah itu dengan mudah. Kembali lagi ke kota, diperlihatkan setiap orang yang terlihat langsung dibantai habis. Diperlihatkan juga kalau Alijat mencoba melindungi si Dani. Tapi sialnya Ali dibunuh dengan kejam. Nah, di saat Dani mau dibunuh juga, Pappu berhasil melindungi Dani dari para penjahat itu. Beberapa waktu kemudian, Nori berhasil menangkap si Muko. Nori bilang kalau malam ini Mola akan mati di tangannya. Namun Moko sama sekali nggak gentar. Cinta Hanibani Sweetie-nya tidak akan kalah semudah itu. Nah, ketika hendak melarikan diri, emak dan si Pappu bertemu dengan Mola di tengah jalan. Emak bilang kalau seluruh warga kota telah dibantai. Emak menyuruh si Mola kabur aja bersama mereka. Tapi Mola menolak. Dia itu adalah putra dari seorang ibu yang bernama Dani dan adik dari Moda. Mola akan membalas siapapun yang menyakiti keluarganya. Tak lama kemudian, Mola pun sampai di tempat gladiator. Dia pun melihat si Muko yang lagi diikat-ikat. Setelah nyelimutin si Muko, Mola pun langsung masuk ke dalam arena. Nggak perlu banyak omong. Molajat dan Norinat langsung duel hidup dan mati. Singkat cerita, Mola pun berhasil menikam si Nori. Di sakratul mautnya, Nori berterima kasih ke Tuhan karena telah mengirimkan lawan yang sangat berharga untuk dilawan. Habis itu mati. Setelah berhasil mengalahkan Norinat, semua orang pun langsung bersorak-sorak bergembira. Tapi sialnya, pertarungan Mola itu belum selesai. Jago dan pasukannya sudah menunggu untuk membunuh si Mola. Di kala itu, Mola pun berujar, dia tidak akan berhenti sebelum seluruh klanat musnah. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support, Om bisa dengan super text juga ya. Om bakal apresiasi banget. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatihin.